Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya di rumah. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi PJOK. Seperti biasa anak-anak, kita harus berdoa terlebih dahulu untuk memulai materi kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Dalam pembelajaran kita hari ini anak-anak, kalian juga harus mengetahui apa saja tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, anak-anak setelah menyimak video ini diharapkan mampu menjelaskan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Yang kedua, mampu mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Nah, anak-anak, kita akan mulai untuk berbagai gerak dominan senam ketangkasan yang dimaksudkan ya. Yang pertama kita akan pelajari tentang gerakan berlari dan melompat. Jadi anak-anak, gerakan berlari dan melompat ini perlu anak-anak ketahui bahwa melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Saat melakukan gerak melompat, gerakan dilakukan dengan awalan kemudian melompat lalu yang terakhir melakukan pendaratan atau mendarat. Awalan gerak melompat dapat dilakukan dengan berlari, kemudian dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki, tentunya saat akan melompat. Berlari kemudian bertumpu satu kaki, bisa kaki kiri atau kaki kanan ya. Dipilih kaki mana yang anak-anak paling kuat. Baik. Kemudian tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerak mendarat menggunakan kedua kaki. Seperti apa? Simak berikut ini. Nah, itu setelah berlari kemudian ditolak ke atas atau melompat dan diakhiri dengan mendarat menggunakan kedua kaki. Begitu ya anak-anak. Untuk berlari dan melompat bisa dimengerti ya. Baik. Yang kedua, ada meloncat dan menggantung. Jadi anak-anak nanti bisa cari palang atau dahan pohon yang tentunya kuat ya. Dan pastikan aman untuk anak-anak mencoba gerakan ini. Kalau bisa, harus diawasi oleh orang tua atau keluarga di rumah. Kemudian silahkan anak-anak meloncat dan menggantung seperti ini. Kemudian perlu Bapak sampaikan juga, untuk cara menggantung ini khususnya memegang ada dua cara. Yang pertama, cara pegangan atas. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Kedua tangan memegang palang tersebut dengan telapak tangan menghadap ke depan. Itu cara pegangan atas. Lalu anak-anak, ada yang namanya cara pegangan bawah. Seperti di gambar. Nah, kalau pegangan bawah ini, maka yang nampak dari depan yakni sisi tangan yang bagian belakang. Seperti ini ya. Nanti silahkan anak-anak bisa mencoba kedua cara tersebut. Pilih cara mana yang paling mudah dan paling nyaman untuk anak-anak lakukan. Berikutnya anak-anak, setelah anak-anak meloncat dan menggantung, sekarang ditambah dengan meloncat dan mengayun. Jadi ada gerakan ayunannya ya. Seperti yang anak-anak lihat di gambar.
Kaki yang semula lurus ke bawah, anak-anak ayunkan ke arah depan lurus. Bisa anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar ya. Nah, begitu anak-anak untuk meloncat dan mengayun. Sangat mudah sekali bukan? Baik, yang berikutnya anak-anak ada berjalan meniti. Nah, untuk gerakan berjalan ini tentu anak-anak sudah sangat terbiasa sekali. Nah, di sini yang akan berbeda dan sangat menantang yaitu anak-anak berjalan di atas balok atau di atas bambu, bisa seperti ini ya. Kemudian kedua tangan bisa anak-anak lihat di sini. Yang pertama, rentangkan kedua tangan ke samping, tentunya untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, berjalanlah ke depan dengan kaki jinjit. Yang ketiga, sesampainya di ujung balok keseimbangan, berjalanlah ke belakang atau mundur dengan kaki jinjit dan kembali ke posisi semula. Gitu ya anak-anak. Dan tentunya kegiatan ini harus anak-anak lakukan dengan penuh hati-hati ya. Karena gerakan berjalan meniti ini butuh keseimbangan dan kecermatan yang baik ketika anak-anak mencobanya. Pastikan juga keselamatan anak-anak menjadi yang utama. Yang berikutnya anak-anak, ada gerakan menekuk dan mendarat. Tentunya gerakan mendarat ini ketika anak-anak melompat ya. Langkahnya sama seperti yang nomor 1 tadi. Mulai dari berlari, melompat, kemudian mendarat. Nah, saat mendarat ini, anak-anak tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Seperti yang digambar, silahkan kalian tekuk lutut kalian kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, gerakan mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi. Bagian kaki yang pertama kali mendarat ialah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki, serta lutut dan punggung dibungkukan. Usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat. Begitu ya anak-anak. Sekarang Bapak akan berikan tugas kepada anak-anak kelas 5. Yang pertama, apa saja gerak dominan yang terdapat pada senam ketangkasan? Nomor 2, ada berapa macam pegangan? Dalam posisi menggantung, silahkan kalian sebutkan. Yang ketiga, menurut kalian dari kelima gerakan atau latihan senam ketangkasan ini, manakah yang paling mudah untuk dilakukan dan manakah yang paling sulit untuk dilakukan? Nah, demikian ya pembelajaran kita hari ini tentang gerak dominan senam ketangkasan. Mulai dari berlari dan melompat hingga menekuk dan mendarat ini. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa, tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.